Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Tidak, kami tidak dari berdua kita kelas ada Fadil. APBOG ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Zulfaina ini, selaku menjadi moderator, dan partner saya Syarani Adrianti. Saya Jessica Martaulina. Kasus kegiatan dan pelaksanaan proyek terdiri dari bermacam proses dan prosedur yang harus diselenggarakan bersama antara pihak kontraktor, konsultan, dan stakeholder selaku pemegang modal. Penerapan teknologi informasi pada kegiatan ini bertujuan untuk membantu serta memudahkan pengelolaan proses anggaran belanja, inovasi, perubahan, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang bersifat strategis. Permasalahan dikembangkan dengan menggunakan model waterfall yang terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, tahap analisis. Pada tahap ini, pengembang mendefinisikan batasan kegiatan, melakukan analisis kebutuhan user, dan melakukan perancangan awal perangkat lunak atau perancangan arsitektural dan use case. Yang kedua, tahap desain. Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat diciptakan atau tidak. Yang ketiga, pengkodean. Pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah dilakukan pada tahap ini. Dan yang terakhir, tahap pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logis dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Pada use case diagram ini, manajer kontraktor mempunyai akses verifikasi untuk memverifikasi surat masuk, terbitkan surat, mencetak surat, dan memverifikasi laporan. Yang kedua, staf kontraktor mempunyai relasi dengan HRD, staf IT, bagian operasional, bagian keuangan, dan bagian perlengkapan. Kemudian staf kontraktor mempunyai akses login, mengelola manajemen akun, mengelola surat masuk, mengelola sistem kearsipan, mengelola laporan. Lalu staf kontraktor mempunyai akses login, kemudian bisa mengelola manajemen, akun yang mempunyai akses edit, tambah, dan verifikasi. Staf kontraktor mengelola surat masuk, di surat masuk terdapat kategori surat yang terdiri dari nota transaksi, kontrak kerja, penawaran, berita acara, dokumen pendukung. Dan klien mempunyai akses login, mengelola surat masuk, dan menerbitkan surat. Laporan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem karyawan, subsistem stok, subsistem keuangan, subsistem perusahaan, serta subsistem kearsipan. Selanjutnya, activity diagram. Yang pertama ada tahap registrasi, yaitu staf melakukan registrasi, lalu sistem menampilkan form registrasi, dan sistem mengirimkan verifikasi dari registrasi itu ke manajer, lalu manajer akan menyeleksi akun registrasi tersebut. Yang kedua, sistem informasi gaji, staf melakukan login, lalu masuk ke menu gaji, lalu membuka data absensi, lalu membuka slip gaji, dan sistem akan mencetak laporan absensi serta cetak slip gaji, lalu memverifikasi. Setelah itu, manajer akan membuka laporan berupa absensi dan laporan gaji. Lalu ke tahap administrasi surat, yaitu staf melakukan login, lalu mencek notifikasi, yaitu terdapat cek inbox dan cek surat, lalu si sistem akan mengirimkan notifikasi kepada manajer, lalu manajer akan mencek notifikasi tersebut dan akan mengkonfirmasi apakah si notifikasi itu diterima atau tidak. Lalu ada absensi karyawan, user akan melakukan login, lalu akan mengisi absen hadir dan absen pulang, lalu sistem akan mengolah absen tersebut dan mencetak laporan absen dan mengirimkan notifikasi kepada manajer, lalu manajer yang akan mengkonfirmasi. Setelah itu tahap pengarsipan, staf menginput dokumen, lalu dokumen akan di-request oleh sistem, lalu sistem akan merequest database, merequest si arsip tersebut, lalu sistem akan membuka arsip tersebut, dan si sistem akan mencetak arsip, lalu manajer bisa mereview arsip tersebut. Yaitu tahap laporan, staf melakukan login,
Staf itu bisa menginput laporan, lalu ada laporan keuangan, laporan pekerjaan, laporan surat menyurat, laporan absen, laporan stok, lalu akan mengirimkan panggilan ke sistem, panggilan data laporan, si sistem akan mencetak laporan, lalu manajer akan membuka laporan tersebut, mengkonfirmasi, dan memverifikasi. Tahap selanjutnya yaitu sistem berjalan, klien akan melakukan login, mencetak notifikasi, klien itu akan menginput dokumen, mencek infonya, sistem akan memverifikasi si input dokumen dan cek infonya, lalu mengirimkan notifikasi, lalu si staff mencek notifikasi tersebut, setelah itu mencetak dokumen, lalu manajer mencetak notifikasi, lalu manajer akan mengkonfirmasi apakah konfirmasi cetak dokumen itu diterima atau tidak. Pada kelas diagram, di kelas diagram terdiri dari beberapa kelas, diantaranya terdapat kelas staf kontraktor, manajer kontraktor, klien, jenis pelayanan surat, pelayanan laporan, dan verifikasi. Kelas staf kontraktor memiliki beberapa atribut, yaitu ID staf kontraktor, nama staf kontraktor, kelas staf kontraktor, umur staf kontraktor, alamat staf kontraktor, level staf kontraktor, dan jabatan staf kontraktor. Pada kelas manajer kontraktor mempunyai beberapa atribut, yaitu ID manajer kontraktor, nama manajer kontraktor, dan umur manajer kontraktor, alamat manajer kontraktor, telepon manajer kontraktor, dan jabatan manajer kontraktor. Pada kelas klien mempunyai beberapa atribut, yaitu ID klien, nama klien, jenis kelamin klien, umur klien, telepon klien, alamat klien, dan jabatan klien. Pada kelas jenis pelayanan surat memiliki beberapa atribut, yaitu ID surat, ID klien, ID staf kontraktor, jenis surat, dan tahun terbit. Kelas laporan mempunyai beberapa atribut, yaitu ID laporan, ID staf kontraktor, ID verifikasi, ID manajer kontraktor, nama laporan, dan tahun laporan. Kelas verifikasi mempunyai beberapa atribut, yaitu ID verifikasi, ID kontraktor, ID manajer kontraktor, dan tahun. Pada sekuens diagram ini, di bagian tahap registrasi akun, yang pertama, staf mengirimkan form registrasi, kemudian menghasilkan notifikasi serta mengirimkan verifikasi kepada manajernya. Yang kedua, menginput username serta password dan menghasilkan konfirmasi untuk dikirimkan kepada manajer. Yang ketiga, login form serta akses layanan login form serta ketika akun dapat diakses mengirimkan kepada manajernya. Yang kedua, subsistem absensi. Staf menginput absen dan absen menerima absen masuk serta absen pulang serta rekap absennya, lalu memvalidasi untuk dikirimkan kepada HRD untuk melaporkan hasil dari laporan absensi serta manajer mengkonfirmasi kembali ke absensi. Dalam subsistem logistik ini, bagian divisi logistik mengirimkan isi kode laporan. Dalam kode laporan akan mencetak cek kode, lalu memvalidasi kepada data laporannya. Lalu kode laporan dikirimkan kembali untuk dicetak ke dalam laporan. Dan yang kedua, isi kategori. Dalam isi kategori ini akan dicetak dari laporan untuk divalidasi kepada data laporan. Nanti hasil dari data laporannya ini kembali kepada laporan untuk dicetak. Yang ketiga, menginput laporan. Nanti dalam laporan akan direkap dan akan divalidasi untuk ditambahkan laporan dan serta akan di-save di dalam data laporan dan akan ditambahkan kembali ke dalam laporan. Serta di divisi logistik ini akan merequest data laporan dan mengirimkan notifikasi kepada data laporan untuk diverifikasi kepada manajer, serta manajer akan mengkonfirmasi kembali dan memvalidasi kepada laporan tersebut. Bukan lagi itu sama Mimi. Mana? Biasa gitu. Selasa
Dalam subsistem gaji ini, staf akan merequest slip gaji dan mengirimkan request untuk divalidasi oleh sistem. Nanti dari sistem akan mengirimkan notifikasi kepada keuangan untuk dibuka rekap absensinya dan mengirimkan validasi kepada sistem. Nanti dari validasi sistem akan mencetak rekap absensi tersebut ke dalam keuangan, lalu keuangan akan memverifikasi kembali kepada validasi sistem, lalu setelah mendapatkan verifikasi akan dikirimkan notifikasi kepada manajer, dan manajer akan mengkonfirmasi kembali kepada validasi sistem untuk menampilkan slip gaji serta mencetak slip gaji kepada staf. Lalu staf akan mengkonfirmasi kembali kepada sistem. Pada subsistem surat, user mengecek notifikasi pada interface dan kirim surat ke validasi, dan ke validasi menerima email sistem dan mengeser request. Dan pada send request ke Gen execute ke validasi dan menerima notifikasi, dan notifikasi diterima oleh user. Pada subsistem kearsipan, user merequest report ke validasi, dan ke validasi merecord database ke database, dan database mengesend database itu dan ke validasi menerima notifikasi kepada user. Dan user mengkonfirmasi ke validasi, dan validasi mencetak laporan, dan laporan memverifikasi kepada validasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.